Monggo para peserta hari Rabu ini 10 orang silahkan say hi. Kabupaten Klaten mana ini? Kabupaten Kota Semarang, ada Kota Samarinda, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta. Oke, saya panggil peserta nomor 1 dari Kabupaten Klaten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dadi, PLKB, Kecamatan dari Kabupaten Klaten, tinggalnya di Surakarta dan asli orang Kebumen. Oke, siap. Jadi saya itu tidak merasa ikut lomba, ya tidak merasa ikut lomba, tapi hanya ikut meramaikan saja begitu. Jadi poin itu yang akan saya sampaikan. Nah, nanti prolognya adalah ketika wabah pandemi itu banyak, terus saya berpikir bagaimana saya bisa melakukan sebuah penyuluhan. Terus akhirnya saya muncul ide, ya kalau begitu saya membuat semacam situs atau berkomunikasi dengan kader. Biasanya saya melakukan diskusi online melalui WA seperti itu. Nah, seperti apa model penyuluhannya? Pantengin terus IPKB Jawa Tengah. Rencana itu keren. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Ibu. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang kehamilan di era pandemik. Tentu dengan waktu yang terbatas ya, karena pada ini waktu situasi yang sangat penting bagi kita, gimana kita harus bisa menjaga jarak, social distancing. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan tadi di Bu Mita. Nah, jadi bagaimana dia itu bertanya bagaimana kehamilan di era pandemik seperti ini. Nah, kebetulan saya itu sudah membuatkan materi, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang punya gadget bisa membuka, silahkan nanti di HP itu ya, di HP di situ ada materi-materi yang saya sudah tulis, terus nanti bisa baca dan saya ulas di sini. Menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Mita tentang bagaimana kehamilan di era pandemi, perlu apa tidak gitu ya. Yang pertama, saya sudah membuatkan situsnya yaitu di www.bangga-kencana. Bagaimana sih? Nah, kalau saya selaku PLKP kemarin sudah mendapat materi dari petugas PLKP 8 COVID itu. Yang pertama adalah sebaiknya kita menunda, seperti himbauan dari Kepala BKKBN itu. Jadi menunda. Kenapa kita perlu menunda kehamilan kalau bisa itu ya? Yang pertama adalah memang kalau kita hamil, terutama yang masih muda ini adalah masih rawan. Berapa sih? Ya, masih rawan. Artinya belum siap secara fisik. Mungkin bisa saja dia sudah menstruasi umur 11 tahun, 12 tahun, SMP, bahkan SD sebagian anak sekarang SD. Tetapi kehamilan di masa muda itu masih rawan. Terus yang kedua ada bisa dilihat ya di webnya nanti di situ. Ibu-ibu bisa di sini yang tadi adalah terbatasnya akses kesehatan. Kenapa? Karena seperti kita contoh kasus ya di Medan itu ada tenaga medis yang diduga terpapar. Akhirnya rumah sakit itu betul-betul di protokol sedang dijalankan. Bahkan saya dengar itu semacam kayak ditutup. Nah, artinya ini akan menyulitkan kita, ibu-ibu yang hamil khususnya itu untuk melakukan pemeriksaan seperti itu, akses kesehatan. Yang selanjutnya adalah bila terjadi keguguran ini sangat susah. Kenapa? Karena bisa jadi tenaga medis sedang fokus menangani corona, sementara ketika ada terjadi keguguran ini perlu tindakan yang medis yang tepat yang itu butuh tenaga ahli. Padahal tenaga kesehatan tersebut ke sana. Inilah.
Ya, peserta yang kedua, Mas Arif Widianto. Dan saat ini punya wilayah binaan 2 wilayah, Kelurahan Randuguden dan Kebun Kecamatan Tegal Selatan. Motivasi saya ikut lomba ingin menambah teman dan menguji kemampuan saya dalam berbicara di depan umum. Istri menggunakan KBMKJP, yaitu kontrasepsi IUD. Terima kasih, sekian perkenalan saya, mungkin cukup. Salam, AB. Salam KB2 anak cukup nih. Oke, Pak Arif sudah siap untuk Ya, siap. penyuluhan? Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tema yaitu penundaan masa kehamilan saat pandemi COVID-19. Sangat tepat sekali kepada ibu-ibu pus yang masih produktif untuk mengurungkan niatnya jangan hamil dahulu. Karena saat ini sedang ada virus yang sangat membahayakan sudah mendunia, termasuk di Indonesia virus tersebut sudah masuk. Dikhawatirkan saat ibu hamil, lantas terkena virus tersebut yang mengakibatkan bisa terjadinya kematian. Sangat disesalkan jika virus tersebut menempel pada tubuh ibu tersebut. Karena virus ini sangat sulit, vaksinnya belum diketemukan, sampai-sampai dokter dalam penanganannya juga menggunakan APD, alat pelindung diri. Harus pakai yang rapat, keluarga dari yang terkena untuk tidak menjenguk. Sangat tragis kan? Maka saya mengimbau kepada ibu-ibu, ditunda dahulu. Silakan untuk menggunakan hak sektor yang lain. Silakan mau MKJP maupun non MKJP. Dokter, perawat, medis siap melayani pelayanan pemasangan akseptor. Jangan diragukan untuk menunda kehamilan. Dan juga ibu-ibu yang sedang hamil, silakan hadir pemeriksaan ulang keadaan calon janin yang dikandungnya. Barangkali imbasnya ibu tidak terkentara atau kelihatan ibu terkena virus. Sangat disayangkan. Monggo ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, silakan untuk hadir ke pelayanan-pelayanan yang tersedia di klinik-klinik atau vaskes. Virus ini belum diketemukan vaksinnya, jadi sangat sulit sehingga pemerintah memberikan yaitu seperti kita fokus pada protokoler untuk diam di rumah, kerja di rumah, jangan keluar rumah sampai menggunakan masker. Itu kan sangat berbahaya. Manakala ibu berhubungan dengan suami semalam tidak menggunakan masker, penularannya bisa menggunakan droplet, itu Bu, pencipratan ludah. Jika tidak mungkin masa ibu hubungan dengan suami semalam tidak menggunakan masker. Nah, itu disayangkan, maka antisipasinya tunda dahulu niat kehamilannya. Silakan menggunakan akseptor yang lain, apa itu MKJP, non MKJP. Nah, bantulah program pemerintah untuk memutus rantai penularan virus ini. Saat ini pemerintah kewalahan karena insan manusianya belum mau mematuhi peraturan pemerintah sebagai pencegahan virus ini. Itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ini kurang bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikutilah program PKKPN, 2 anak cukup, laki-laki dan perempuan, jangan dibedakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Semarang, Mas Gani sudah siap, Mas Gani, saya invite ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gani dari Kota Semarang. Saya di sini nanti akan menyampaikan mengenai kehamilan di masa pandemi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman DPD ini, DPD PKB Jateng, terutama Pak Heru ini ketuanya, dan juga teman-teman juga panitia acara festival ini. Saya rasa ini acara yang keren banget pokoknya. Ya, jadi bayangin aja lah, festival kita ngomong masing-masing orang cuma 3 menit. Jurinya keren, komentatornya juga keren-keren. Biasanya tuh kalau komentator tuh kan pertandingan bola ya. Nah ini festival live IG ada komentatornya. Wah mantap pokoknya. Cukup sekian perkenalan dari saya. Mungkin lanjut aja Mbak Tika.
langsung ke acara penyuluhannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kehamilan di masa pandemi COVID. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa data dari BKKBN itu kehamilan itu naik selama masa pandemi ini. Ada 420.000 kehamilan. Nah, ini saya ingin melihat di sini apakah kehamilan itu kehamilan yang diinginkan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Di sini kita harus melihat dulu seperti itu. Dan juga kalau kehamilan itu meningkat, nanti akan muncul juga baby boom di sana. Tentunya berpengaruh kepada populasi penduduk di Indonesia ini. Salah satu alasan kenapa kehamilan itu naik, ini menurut BKKBN juga nih, bukan menurut saya ya. Jadi alasannya yaitu intensitas pertemuan suami istri di rumah. Itu sering bertemu. Nah ini saya malah bertanya, Pak, Bu, ini saya tanya ya, Bapak Ibu tuh kalau di rumah kalau ketemuan tuh terus ngapain? Masa hanya cuma gitu-gituan aja sih? Nah itulah. Makanya kalau di rumah saya ini ada tips nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Mungkin di rumah kita bisa berkebun bareng, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, mendidik anak. Nih, mungkin bapak-bapak juga bilang sama ibunya, bisa bilang gini, Pak, sayang, kerjaan rumah biar bapak yang handle deh. Wah, pasti bapak-bapak lebih disayang sama istrinya. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi pikirannya nggak cuma gituan aja, gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai kehamilan tidak diinginkan tadi, BKKBN menghimbau, sekali lagi ini himbauan, bukan perintah, bukan instruksi, ya. Jadi himbauan untuk menunda kehamilan. Nih, berkaitan dengan himbauan, saya juga bingung teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Himbauan itu kan bisa dilaksanakan atau bisa tidak. Nah, ya kan? Tapi berkenaan dengan himbauan pemerintah, ini saya juga bingung. Ada himbauan contoh aja, bisa ada himbauan mengenai stay at home. Ya kan? Tapi nyatanya sekarang ini kita bisa lihat di luar. Gimana coba sekarang? Aneh kan masyarakat ini? Dulu kita pada waktu pertama kali COVID, masker aja susah kita nyarinya. Padahal itu penambahan baru 1-2. Dan sekarang penambahan 1.500 tiap harinya. Malah nggak pada pakai masker. Pada nongkrong di jalan. Malah bapak-bapak ini pada sepedaan itu di jalan. Itu kan lucu. Ya nggak? Aneh juga itu. Makanya untuk himbauan ini ya kita bisa berpikir bersama-sama lah. Itu baru himbauan. Orang yang wajib aja nih ya. Orang wajib untuk beribadah, untuk sholat. Itu aja dilanggar. Apalagi cuma himbauan pemerintah. Nah, tapi itu bukan di sini. Saya rasa kalau bapak-bapak ibu semua di sini keren-keren lah. Patuh dengan himbauan pemerintah. Nah, selanjutnya ini juga himbauan juga nih dari Bapak Dr. Hasto. Dr. Hasto itu siapa? Bapak-bapak ibu-ibu. Dr. Hasto itu adalah kepala BKKBN. Beliaunya dokter SPOG, spesialis hamil. Nah, di sini itu ahlinya ahli, core of the core. Nah, beliau menganjurkan bahwa untuk tidak hamil muda, karena itu imunnya akan turun. Selanjutnya juga kalau orang hamil muda itu cenderung akan bisa mual, muntah, dan diperiksakan ke dokter. Nah, itu juga imunnya bisa turun karena berpikir di rumah sakit akan banyak kok virus-virus tersebut. Nah, makanya salah satu mencegahnya yaitu memakai alat kontrasepsi, ya. Oke, sekali lagi untuk alat kontrasepsi bisa memilih aja. Googling aja, kita baca, kita ikro, kita cari di situ ada. Apalagi tanya ke penyuluh KB atau kader KB. Kalau penyuluh KB itu sampai tidak tahu tentang alat kontrasepsi, nah itu bisa dipertanyakan ini. Untuk komentator dan dewan juri, tolong itu. PLKB yang tidak tahu alat kontrasepsi, masa PLKB cuma tahunya cuma SPJ aja, ya kan? Nah itu tolonglah. Untuk teman-teman PLKB agar siap. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPKB Jaya. Kota Semarang juga ini. Masih Kota Semarang, ternyata banyak pesertanya Kota Semarang. Sawitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawitri. Saya penyuluh KB Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pencegahan kehamilan pada saat pandemi COVID-19. Begitu, Mbak? Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kita semua tentu tahu ya bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi virus corona.
Virus ini biasanya menyerang paru-paru, sehingga penderitanya itu mengalami sesak nafas. Nah, orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, itu biasanya mudah sekali terserang virus corona ini. Salah satunya ibu hamil. Ibu hamil merupakan salah satu orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Nah, ini saatnya tugas kita sebagai penyuluh KB untuk memberikan KIE kepada PUS agar mereka bersedia untuk menunda kehamilan. Setidak-tidaknya sampai pandemi virus corona ini berkurang ataupun berakhir. Nah, di sini saya ada sedikit cerita. Silahkan disimak. Kunting. Wah, ada WA nih dari Bu Sawitri. Isinya apa ya? Oh, tentang pencegahan kehamilan saat pandemi. Harus di-share ke warga nih. Info penting banget ini. Kemudian pesan tersebut dibaca oleh sepasang suami istri yang berencana menambah anak. Pak, ada WA nih yang isinya pencegahan kehamilan saat pandemi. Memang kenapa kok harus dicegah, Mah? Itu soalnya kalau hamil biasanya kan kita pusing, mual, muntah, sehingga daya tahan tubuh kita menurun. Selain itu, saat hamil kan kita harus ke rumah sakit. Kan ngeri juga, Mah, kalau harus ke rumah sakit. Banyak pasien virus corona di sana. Bisa-bisa kita tertular. Oh, ya juga ya, Mah ya. Kalau gitu, tunda aja nggak apa-apa deh, Mah. Iya, Pak. Kita tunda dulu aja ya. Yang penting kita tetap sehat dan terjaga dari virus corona. Sehingga kita bisa selalu bersama-sama sampai tua nanti. Iya, Mah. Kalaupun tidak nambah anak, tapi enak-enaknya tetap kan, Mah? Iya dong, Pak. Proses boleh berjalan. Untuk hasilnya, tunda dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, tunda kehamilan sampai pandemi virus ini ditemukan vaksinnya. Tetap jaga kesehatan dan tingkatkan imunitas tubuh. Patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Mari kita patuhin anjuran pemerintah untuk mendukung terwujudnya Semarang Hebat, Jateng Gayeng, Indonesia Maju. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Sawitri, YPKB Kota Semarang, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Semarang lagi. Wah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada panitia yang telah berusaha untuk menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Razif, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya calon penyuluh keluarga berencana asal dari Kota Semarang. Untuk kecamatannya, saya ditugaskan di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Mungkin sekian perkenalan dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bagi yang tidak sehat, semoga segera sehat dari penyakitnya. Bagi yang kurang sehat, semoga dengan menonton video ini dan meminum obatnya, Bapak dan Ibu semua bisa segera sehat dan sembuh. Sebelum saya lanjutkan penyuluhan ini, saya mau tanya dulu, bagusnya kita bahas tentang apa? Nah, saya sudah membawakan tema itu mengenai pencegahan kehamilan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman di sini. Teman-teman sudah ada yang tahu tidak apa itu pandemi? Mungkin sudah banyak yang dengar apa itu pandemi. Di luar sana juga banyak yang pandemi corona segala macam. Nah, intinya pandemi ini adalah bencana, teman-teman. Sesuatu yang mengerikan, yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya, mengacaukan perencanaan keluarga, dan memunculkan potensi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, yang nantinya nanti bisa memicu terjadinya potensi baby booming, teman-teman. Nah, lalu apalagi itu baby booming? Baby booming ini maksudnya bukan ledakan bayi ya, teman-teman ya. Jadi bayi itu kalau baru lahir itu masih baru hanya bisa menangis. Nah, jadi baby booming ini maksudnya adalah ledakan jumlah bayi yang terjadi di masyarakat.
Nah, itu diakibatkan oleh intensitas pertemuan antara orang tua itu yang terlalu tinggi. Nah, tapi apakah pandemi semengerikan itu, teman-teman? Nah, pandemi ini sebenarnya adalah bencana yang besar yang mengakibatkan kekacauan di masyarakat, terutama seseorang yang sebelumnya punya pekerjaan itu kalau saat pandemi ini mereka bisa tidak bekerja. Nah, mereka dirumahkan bahkan tidak menghasilkan uang sepeser pun. Nah, lain cerita, di sisi lain ada orang yang merasa beruntung ada pandemi ini. Contohnya yaitu suami-suami yang selama ini ditinggal kerja oleh istrinya. Jadi mereka bisa sering ketemu dengan istrinya. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang menjadi anugerah tersendiri bagi suami-suami yang sering ketemu yang jarang bertemu dengan istrinya. Tapi di lain sisi hal ini malah menimbulkan potensi yang luar biasa, yaitu potensi baby booming atau terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita berusaha untuk mencegah potensi ini. Saya punya solusinya saya singkat dengan istilah ST, teman-teman. Jadi S itu apa? Pertama itu kita harus sediakan kondom di rumah masing-masing, teman-teman. Tapi hanya untuk yang sudah berkeluarga, yang belum keluarga jangan gunakan dulu. Nah, yang kedua, jadi ini penggunaan kondom ini saya lebih ingatkan kepada istri, karena istri itu yang selalu ingat. Kalau suami biasanya sering lupa untuk penggunaan kondom itu sendiri. Yang saya lanjutkan sedikit ya, Mbak ya. Yang kedua, E itu adalah yang kedua, T adalah tetaplah untuk berusaha produktif, dan yang terakhir H, hindari kehamilan. Mungkin itu dari saya. Maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Peserta selanjutnya kita terbang ke kota Samarinda. Samarinda sudah siap. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Deska Finanda, penyuluh keluarga berencana Kota Samarinda, sahabat keluarga Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang pentingnya 8 fungsi keluarga bagi keluarga Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Halo keluarga Indonesia, perkenalkan, nama saya Deska Finanda, penyuluh keluarga berencana Kota Samarinda, sahabat keluarga Indonesia. Kalian tahu nggak sih, menurut survei, pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kehidupan keluarga Indonesia sebesar 67%. Nah, keluarga Indonesia, jika kehidupan rumah tangga kita ibaratkan seperti sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan kehidupan, maka dalam kondisi seperti ini, kapal tersebut sedang dihadang oleh badai yang sangat-sangat siap merusaknya sewaktu-waktu. Badai tersebut adalah virus corona. Di dalam keluarga yang berkualitas, kita harus mendirikan 8 pilar yang pokok sehingga keluarga kita terbebas dari virus corona. 8 pilar ini kita kenal sebagai 8 fungsi keluarga. Nah, keluarga Indonesia, untuk mempermudah kita mengingat 8 fungsi keluarga, maka kita bisa menyingkatnya. Jadi, untuk menghadapi pandemi COVID-19, keluarga Indonesia perlu percikan sosial atau 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah perlu pendidikan, ekonomi, reproduksi, dan lingkungan. Keluarga harus menjadi sumber informasi yang paling tepat dan paling akurat bagi setiap anggota keluarganya, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita harus menangkal yang namanya hoax. Kemudian, keluarga harus mengajarkan satu sama lain bahwa belanja harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Orang tua juga harus merencanakan jumlah serta jarak anak agar terbebas dari risiko kehamilan. Apalagi pandemi seperti ini, gak usah hamil dulu deh karena berisiko. Nah, selain itu juga kita harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terbebas dari virus dan penyakit berbahaya dan kita sama-sama hidup sehat. Yang selanjutnya keluarga Indonesia adalah percikan, perlindungan, cinta kasih, dan keagamaan. Keluarga harus menjadi tempat yang paling aman dan paling nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Dan orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa cinta paling romantis adalah cinta di dalam rumah. Kita juga harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Dan yang terakhir keluarga Indonesia adalah sosial budaya. Kita harus menerapkan budaya hidup bersih dan sehat. Yang pertama, kita wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua,
rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain pada saat kita berada di luar rumah. Keluarga Indonesia, bersama-sama kita bisa perangi virus corona dengan 8 fungsi keluarga. Mari bersama-sama kita berseru, keluarga Indonesia sehat dan berpendidikan. Keluarga Indonesia peduli kesehatan. Keluarga Indonesia, keluarga berencana. Saya Deska Finanda, terima kasih. Peserta selanjutnya dari Kabupaten Brebes. Sudah siapkah Mbak Nabila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau pantun nih. Aa Rapi emang gemes. Cakep. Asalnya dari Jabar. Cakep. Saya Nabila dari Brebes. Halo semua, apa kabar? Saya Nabila, PLKB dari Kabupaten Brebes, penempatan di Kecamatan Songgom. Hari ini akan menyampaikan tentang anjuran pencegahan kehamilan di masa pandemi COVID. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih, kenapa sih kita dianjurkan untuk mencegah kehamilan di masa pandemi COVID ini. Yang seperti kita tahu, masa-masa awal kehamilan itu adalah masa-masa di mana organ bayi itu dibentuk. Jadi kalau ada gangguan, kalau ada kelainan, kalau ada kecacatan, itu terjadinya di masa-masa awal, masa 1 bulan, masa 2 bulan kehamilan atau trimester pertama. Jadi di masa-masa ini, pemenuhan vitamin ibu hamil, pemeriksaan kehamilan itu sangat penting terjadi. Nah, bagaimana sih kalau misalnya awal-awal masa kehamilan ini terjadi di masa pandemi COVID? Ini terkait dengan akses pelayanan kesehatan. Di pelayanan kesehatan, biasanya masih difokuskan untuk penanganan COVID-19. Karena di pelayanan kesehatan ini masih rentan terkena penularan virus corona. Ibu hamil yang tadinya sehat kemudian datang ke pelayanan kesehatan bisa saja tertular virus corona. Jika sudah tertular, ibu hamil ini dikarantina, dilakukan pelayanan intensif dan meminum obat-obat untuk perangsang kesembuhan dari virus corona ini. Nah, kita belum tahu nih obat-obat tersebut berefek apa sih pada janin, tapi namanya obat pasti berefek, mempunyai efek samping untuk di janinnya tersebut. Kemudian untuk pemenuhan gizi ibu hamil, nah orang-orang yang terdampak virus corona ini yang tidak mempunyai pekerjaan, kemudian di PHK, kemudian stay at home, dan kemudian hamil, untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil itu kan sangat kurang, apalagi hanya mengandalkan dengan bantuan dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, pemenuhan vitamin ibu hamil ini sangat diperlukan. Bisa saja seperti asam folat, zinc, kalsium, penambah darah itu bisa kekurangan. Karena dari makanannya aja kurang. Nah, untuk makan aja kurang, apalagi untuk pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Untuk itu sangat penting mencegah kehamilan di masa pandemi COVID ini. Karena memang manfaatnya untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya mau pantun lagi nih. Malam minggu ke swalayan. Niatnya beli Pepsi. Yuk para pus, mari cegah kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Terima kasih. Saya home teman-teman. Oke, selanjutnya saya ke Kota Pekalongan, ke Mbak Ayu. Mbak Ayu Karismawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Live Instagram, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Ayo ikut KB di masa pandemi Corona. Saya Ayu Harismawati, penyuluh KB Kota Pekalongan. Nasi megono sambal terasi,
buat sarapan. Enak rasanya. Saya kali ini cegah hamil di masa corona. Wayai bune, sudah malam iki lho, tidur. Injih Pak Ne, tapi bune ndak bisa tidur iki lho. Ambiar. Lho, ngopo to bune? Kok ambiar? Niki lho Pak Ne, kabeh ayudiku iki lho, wayai lepas. Terus mau pasang lagi, mau ke rumah sakit apa bidan ya? Takut ada corona, Pak Tak usah galau, Bune. Kita kan kenal sama PLKB-nya Mbak Ayu. Kita tanya saja sama Mbak Ayu. Halo Sobat, live Instagram Bapak Ibu pasangan usia subur, tidak usah galau. Saya Ayu Harismawati akan memberikan solusi KB apa di masa pandemi. Nah, sekarang ini pemerintah memang menghimbau untuk tetap diam di rumah. Oleh karena itu, membuat frekuensi pertemuan antara suami istri semakin lama. Hal itulah kemungkinan yang akan memicu terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Begitu pula peserta KB aktif yang merasa enggan untuk pergi ke pelayanan. Dua hal tersebutlah yang memungkinkan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Yang pertama, sebenarnya ibu hamil di masa ini akan beresiko karena daya tahan tubuh itu akan semakin menurun sehingga dikhawatirkan terjadinya mual muntah pada masa kehamilan muda ini akan membuat ibu hamil lebih rentan terhadap terkenanya virus corona. Yang kedua adalah akses. Saat ini dokter kandungan maupun bidan akan lebih membatasi akses pelayanan. Sebelumnya harus janjian dulu, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah kegawat daruratan. Menurut Dr. Hasto, Kepala BKKBN, bahwa 5-10% ibu hamil akan mengalami resiko pendarahan ataupun keguguran. Jika mengalami hal tersebut, ibu hamil harus periksa ke rumah sakit, padahal saat ini rumah sakit masih berfokus pada penanganan COVID-19. Oleh karena itu, bagaimana solusinya? Bapak Ibu, bagi pasangan usia subur, proses boleh terus berjalan, tapi hasilnya tunda dulu ya. Sobat live Instagram, ayo ikut KB di masa pandemi COVID-19 yang mudah didapat pil KB dan kondom. Jika memungkinkan implan atau IUD. Bagi pasangan usia subur, ingat, japri, jaga jarak kehamilan, prioritaskan ber-KB. Ke Kabupaten Wonogiri dulu. Ya, saya Raffi dari Wonogiri, Balai KB Giri Marto, dan hari ini saya akan membawakan materi tentang 8 fungsi keluarga di era pandemi. Ya, Mbak Tika. Halo Sobat KB Indonesia, tahukah Anda, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, BKKBN hadir dengan 8 fungsi keluarga. Fungsi yang pertama ialah fungsi agama. Sebagai makhluk yang beriman, tetap tenang, jangan panik, dan terus berikhtiar supaya kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Nah, fungsi yang kedua, sosial dan budaya. Budayakanlah hidup bersih dan sehat dengan olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi. Oke Sobat IPKB, lanjut ke fungsi keluarga yang ketiga, yaitu cinta kasih. Berempatilah dan selalu berperhatian kepada anggota keluarga, terutama mereka yang terdiagnosa dengan COVID-19. Lanjut, yaitu fungsi keluarga yang keempat, perlindungan. Pastikan Anda jaga jarak aman bersama anggota keluarga Anda minimal 1 meter
dan saling mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita hoax terkait COVID-19. Yang tak kalah penting yaitu fungsi yang kelima, fungsi reproduksi. Pastikan Anda memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang rentan seperti ibu hamil, balita, dan juga bayi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Ajarkan kepada seluruh anggota keluarga Anda untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun, gunakanlah masker saat Anda bepergian, dan tutup mulut saat Anda batuk atau bersin. Sobat IPKB, yang pasti sangat penting untuk kita jalani juga yaitu fungsi keluarga nomor 7, fungsi ekonomi. Saya yakin Sobat IPKB pasti semakin jarang kan keluar rumah. Nah, inilah saatnya mulai menabung untuk perencanaan masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir Sobat IPKB, ayo ajak anggota keluarga dan juga masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan rumah masing-masing. Nah, itu tadi Sobat IPKB, 8 fungsi keluarga di era pandemi. Kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Ikan patin baunya amis, jangan sampai dimakan sendiri. Karena waktu hampir habis, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di festival selanjutnya. Bye-bye. Selanjutnya dari Kota Surakarta. Nur Cahaya Sihombing. Baik, terima kasih Mbak Tika. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Sihombing, calon penyuluh keluarga berencana di Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan suatu kabar gembira untuk kita semua. Tapi ini bukan soal ekstrak manggis, ini bicara soal bahwa ternyata 8 fungsi keluarga bisa kita terapkan di era pandemi ini, yaitu pada saat makan bersama di rumah. Gimana caranya? Itu dia nanti yang akan saya coba jelaskan. Jadi, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga di era pandemi ini dengan makan bersama di rumah. Saya mulai dari yang pertama ya. Fungsi agama. Sederhana, keluarga bisa berdoa sebelum makan. Fungsi kasih sayang. Saat kita makan, kita bisa menunjukkan afeksi atau kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya, sehingga mereka merasa dicintai. Ini namanya sense of belonging. Fungsi perlindungan. 2 dari 5 tips dari WHO dalam menanggulangi stres di masa pandemi dapat kita lakukan di meja makan, yaitu dengan berbagi perasaan dan menjadikannya suatu rutinitas. Fungsi sosial budaya. Jadi, ketika di meja makan, orang tua itu adalah panutan anak-anak. Jadi, orang tua bisa pakai momen ini untuk menanamkan empati untuk anak-anak. Misalnya, dengan membagikan bagaimana pengalaman orang tua peduli dengan orang yang terkena dampak COVID-19. Fungsi reproduksi. Penelitian berkata bahwa ketika anak-anak makan bersama keluarga, mereka cenderung memakan makanan yang lebih beragam, dan lebih tidak pilih-pilih, dan lebih banyak makan sayuran dan buahan. Karena itu, kondisi kesehatan anak sebagai generasi penerus keluarga akan terjaga. Fungsi pembinaan lingkungan, sederhana dan praktis, bisa digunakan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan juga membersihkan meja setelah selesai makan. Fungsi ekonomi, jika kita makan di rumah, keluarga bisa mengatur menu makanan, bisa lebih sehat dan juga bisa lebih hemat. Dan yang terakhir, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Di meja makan adalah tempat yang baik untuk berdiskusi. Keluarga atau orang tua bisa memberikan nasihat kepada anak-anak bagaimana cara meresponi informasi terkait COVID-19. Nah, penerapan 8 fungsi keluarga tadi bisa disingkat dengan barengan. Apa itu barengan? Berdoa kepada Tuhan, afeksi diekspresikan, rutinkan berbagi rasa, empati ditanamkan, nutrisi keluarga dicukupi, gerakan perilaku bersih, atur menu makan, dan nasihati dengan bijak. Gitu ya. Jadi,
selama pandemi ini, setiap kali kita makan, harus barengan. Ingat, barengan. Demikian, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton live IG di Festival Penyuluhan Bangga Kencana di kelompok 4 ya hari ini. Jangan lupa nanti jam 12.15 ada kupas tuntas penampilan peserta festival dari sesi 1 sampai sesi 4. Nanti ada live komentator dari Ibu Anindita Diah Sekar Puri.